Salam, perkenalkan nama saya Daf Lulu Bale dengan NIM 22010600071. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan usaha bioteknologi pupuk organik hayati di Desa Halapaji. Yang pertama ada latar belakangnya. Kabupaten Saburai Jua memiliki iklim kering dengan curah hujan rendah dan musim kemarau yang panjang yang menyebabkan degradasi lahan dan kerentanan terhadap erosi. Meskipun demikian, potensi pengembangan pertanian masih terbuka, terutama untuk tanaman lahan kering. Pemanfaatan mikroorganisme seperti ribobium, rhizobium, azosporium, dan trichoderma dan bakteri pelarut fosfat terbukti mampu meningkatkan kesuburan tanah margina. Sini ada rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya saya ada buat 3. Yang pertama, bagaimana peran bioteknologi mikroorganisme dalam meningkatkan kesuburan tanah dan ketahanan tanaman terhadap kondisi yang ekstrim. Yang kedua, bagaimana strategi pengembangan pupuk organik hayati berbasis mikroba lokal dapat dijadikan peluang usaha yang berkelanjutan di Desa Halapaji. Yang ketiga, apa saja langkah yang diperlukan untuk merealisasikan program usaha bioteknologi pupuk organik di tingkat desa secara efektif dan berdampak. Yang berikutnya ada tujuan kegiatan. Yang pertama, merancang strategi pengembangan usaha bioteknologi pupuk organik yang ramah lingkungan dan sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Yang keduanya ada memberikan alternatif solusi pertanian yang berkelanjutan melalui pemanfaatan bioteknologi guna meningkatkan produktivitas lahan margina. Yang ketiganya ada memberdayakan masyarakat lokal dalam pengembangan usaha pertanian inovatif yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan secara jangka panjang. Yang ketiganya ada manfaat kegiatan. Yang pertama, meningkatkan kesuburan tanah dan ketahanan tanaman melalui pemanfaatan mikroorganisme lokal yang adaptif terhadap kondisi ekstrim. Yang kedua, membuka peluang usaha berkelanjutan bagi masyarakat Desa Halapaji melalui produksi pupuk organik hayati berbasis potensi lokal. Dan yang ketiga, mendorong kemandirian desa dengan langkah-langkah strategis yang efektif untuk membangun usaha pertanian berbasis bioteknologi secara nyata. Yang berikutnya ada analisis SWOT. Untuk kekuatan dalam membuat pupuk organik hayati berbasis mikroorganisme lokal efektif, ramah lingkungan dan hemat biaya, menggunakan limbah organik dan mikroba tanah setempat. Pupuk ini cocok untuk lahan kering seperti Desa Halapaji. Proses produksi sederhana dan dapat diterapkan oleh masyarakat melalui pelatihan singkat. Untuk kelemahannya, ada tantangan utama pengembangan pupuk hayati di desa adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang bioteknologi dan keterbatasan sarana produksi. Teknologi ini masih dikuasai segelintir orang sehingga dibutuhkan pendamping dari ahli agar program berjalan secara efektif. Untuk peluangnya, permintaan pupuk organik terus meningkat seiring kesadaran dan akan pertanian ramah lingkungan. Dukungan program pemerintah membuka peluang kerjasama lintas sektor. Pupuk hayati berpotensi menjadi produk unggulan di Desa Halapaji dan mendorong ekonomi lokal. Untuk ancamannya ada pengembangan pupuk hayati di desa adalah persaingan dengan pupuk kimia yang lebih murah dan iklim yang tidak menentu. Hal ini dapat menghambat adopsi oleh petani meskipun pupuk hayati membantu tanaman beradaptasi. Untuk rencana dan tahap usahanya, yang pertama ada survei mikroorganisme tanah lokal dan uji laboratoriumnya dilakukan pada minggu pertama hingga minggu kedua. Untuk riset formula dan uji efektif pupuk hayatinya dilakukan dalam minggu kedua hingga ketiga. Untuk produksi awal skala kecil dan pelatihan produksi dilakukan dalam minggu ketiga hingga minggu kelima. Untuk pelatihan bisnis dan pembentukan kelompok usahanya dilakukan dalam minggu ke-5 hingga ke-7.
Untuk branding, kemasan, dan strategi pemasarannya dilakukan dalam minggu ke-8 hingga minggu ke-9. Distribusi ke pasarnya dan kerjasama antar dengan petani dilakukan pada minggu ke-9 hingga ke-11. Dan untuk monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan produknya dilakukan pada minggu ke-12. Untuk strategi pemasarannya adalah yang pertama target pasarnya. Target pasar yang dilakukan adalah petani lokal di Saburejo, khususnya di Salapaji, kelompok tani, badan usaha milik desa, serta toko pertanian lokal yang melayani kebutuhan sarana produksi pertanian di wilayah pesisir Nusa Tenggara Timur. Untuk yang strategi promosi, Pupuk Hayati ini di Desa Lapaji dilakukan melalui demonstrasi lahan percontohan, latihan berkala bagi petani tentang manfaat mikroorganisme lokal, serta pemanfaatan media sosial dan forum digital untuk menjangkau petani muda. Upaya ini diperkuat dengan kolaborasi bersama penyuluh, lapangan, dan pemerintah desa dalam kampanye edukatif yang berkelanjutan. Untuk kemasan produk, menggunakan plastik daur ulang, berlabel bahasa lokal dan identitas desa, serta dilengkapi informasi jenis mikroba, kandungan, tanggal produksi, dan cara penggunaan. Untuk saluran distribusinya dilakukan melalui kelompok tani, pertanian desa, dan pasar tani untuk menjangkau secara keseluruhan. Untuk anggaran biayanya yang pertama survei dan isolasi mikroorganismenya dengan biaya 20.000, riset dan uji laboratorium 50.000, produksi awal dan bahan baku ada 500.000, pelatihan dan pembentukan kelompok usaha 300.000, desain, kemasan dan branding 200.000, promosi dan pemasaran 100.000, monitoring dan evaluasi 200.000. Jadi total biaya yang dikeluarkan ada 1.370.000. Nah, indikator keberhasilan meliputi tahapan kegiatan sesuai jadwal, isolasi mikroba unggul, formula pupuk siap produksi, terbentuknya 2 kelompok usaha, kemasan siap jual, penggunaan di lahan percontohan, distribusi ke pasar lokal, serta dokumentasi dan evaluasi yang rutin. Untuk rencana penjualan dan proyeksi keberhasilannya, yang pertama ada asumsi produksi dan harga. Untuk biaya produksi per liter ada 20 liter, harga jual per liternya 50.000, produksi per bulan 200 liter, distribusi melalui kelompok tani. Yang berikutnya ada simulasi keuangan. Untuk produksi 200 liter dikali dengan 20.000 mendapatkan 4 juta. Untuk pendapatan penjualannya ada 200 dikali 50 mendapatkan hasil 10 juta rupiah. Laba kotornya pendapatan dikurangi produksinya menjadi 6 juta. Biaya operasional bulanannya ada 3 juta dan laba bersih per bulan selama 3 bulannya ada 3 juta rupiah. Untuk proyeksi keuntungan bulanan selama 3 bulan, laba bersih per bulannya 3 juta, sehingga laba bersih per bulan dikali dengan 3 bulannya menjadi 9 juta rupiah. Untuk strategi meningkatkan keuntungan, yang pertama skala produksi lebih besar. Tingkatan produksi dari 200 menjadi 300 per bulan agar biaya tetap lebih efisien. Produksi bertahap 50 liter per minggu, dijual per minggu dalam perputaran modal cepat. Naikkan harga jual bertahap dari 50.000 menjadi 55.000 per liter untuk pembeli tanpa subsidi. Dan berikutnya ada testimoni petani lokal. Yang dilakukan adalah dokumentasi demplot melalui foto atau video perkembangan tanaman. Yang kedua tampilnya testimoni nyata dari petani di label, media sosial, dan pamflet. Yang ketiga ada sertifikasi lokal, ajukan surat keterangan produk organik dari desa atau kecamatan untuk menambah kepercayaan pasar. Yang berikutnya ada break even point.
di mana BIP 3 juta dalam sama dengan 3 juta dikali dengan 50.000 kurang 20.000, maka BEP sama dengan 100 liter untuk per bulannya. Dari penjelasan di atas, maka kesimpulan dan saran untuk dalam menjalankan usaha ini adalah dengan adanya usaha pupuk organik hayati berbasis mikroorganisme lokal di Desa Lapaji merupakan solusi efektif untuk meningkatkan kesuburan tanah kering, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Program ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung kemandirian desa yang berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.